Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala sampun beng tiang penunggu senamian kesehatan dan kesempatan sehingga tiang penunggu sami bangun temalik bedayat nggih ngaji rutin pekanan setiap pekan setiap malam Ahad tahu sa insyaallah diberkahi oleh Allah Ta'ala niki nggih. Selawat beriringan salam senantiasa tercurahkan terhadap kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ibu tiang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur nggih masih tetebeng kesehatan. Kesehatan niki marak sa tebasean as-sihhatu tajun. Kesehatan itu adalah mahkota cinta parang nggih. Tajun la yamlikuhu illal asihha'u. Kesehatan itu adalah mahkota yang tidak dimiliki kecuali oleh orang yang sehat. Searan mahkota niki ibu-ibu yang dirahmati Allah sangat bernilai tinggi ya, sangat mahal. Searan mahkota niki tidak dikenakan, tidak dimiliki kecuali oleh raja dan ratu ya, dengan mulia, orang yang dimuliakan. Sehingga kesehatan ini pun juga ibarat sebuah mahkota. Mahkota niki tertolong di atas otak nggih, atas otak raja. Ya ibarat kesehatan. Betapa mahalnya sehat nggih. Coba ibu-ibu niki yang belum senamian lamun tepada lalu di rumah sakit ya subhanallah nggih. Beremberuan dengan berjejer dengan sakit. Apalagi niki musim memang dengan sakit ya, musim corona. Waalaikumsalam. Oleh karenanya sungguh sangat pantas, sungguh sangat nabiaran dianjurkan yang pelunggu senamia untuk terus bersyukur nggih, terus bersyukur kapanpun itu, dimanapun itu, sampai-sampai walaupun yang pelunggu sami dalam keadaan susah harus disyukuri. Nggih, harus syukuri. Kembali lasengan kesusahan, musibah, penyakit, segala macam bentuk cobaan dari Allah Taala niki lamun terekeng-rekeng nggih, lamun tebandingan kance nikmat dengan Allah Taala, maka sungguh jauh lebih sedikit cobaannya ya. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, nasihat pertama malam niki adalah nasihat untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berbahasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Lamun tidak bersyukur ya terumbuk. Ya maksudnya lamun tidak bersyukur terumbuk nikmat nikah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi kalau sebaliknya, lamun tekufurin nikmat niki ndak syukurin, maka nggih dinara keuntungan. Jaren dinara pilihan memang ibu-ibu sekalian, nggih. Untuk yang pelunggu senamian, apakah dalam napiaran menyikapi nikmat ini, apakah kita akan syukur atau kufur? Lamun tekufur ndak tersyukurin nikmat niki, dinara kenan ta? Dinara kenan ta mau nikmat, ya dinara irap. Tebeng ta napiaran rizki
kepeng misalkan 5 juta 10 juta. Lama tendek syukurin niki ndek berkah. Saran ndek berkah niki silung-silung wah bis. Peteng menah pun bis. Lagu lamun berkah insyaallah maka harta ini akan terus bertambah. Nggih. Akan terus bertambah dan bisa dimanfaatkan oleh anak saudara yang penunggu senamian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam niki kita akan mengkaji lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya yang penunggu senamian niatkan, okay? Yang penunggu senamian niatkan agar kajian sunnah, kajian hadis sunnah Rasulullah niki menjadi amal ibadah yang penunggu senamian yang era, okay? Akan memberatkan timbangan amal baik yang penunggu senamian. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus menjadi, okay? Yang niatkan saya sak badoi lek balik napiaran semeton anak sak kanyengkeun sakit, nggih. Sakit anak, sakit semamen, nggih. Atau sak sampun ngembilinan, nggih, anak semamen atau dina amak. Nah, niatan pelajaran teniki, nggih, kajian teniki itu kaji Al-Qur'an kaji as-sunnah niki, nggih. Niatan aden jadi pahala tiba nya pada, nggih. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, langan sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada fisik kalian, bentuk tubuh kalian, berembek kegagah, kekah awak. Allah Subhanahu wa taala ya tidak menilai dari itu, ya. Wala ila suwarikum, ya, tidak pula kepada bentuk tubuh kita, ya. Berembek kegagah, kekah awak. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menilai daripada itu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Ta'ala menilai kepada apa yang ada di dalam hati. Nggih, napi kenan takwaan, nggih, takwa. Niki sak menjadi napiaran tolak ukur, nggih. Ieu sak tenilai si Allah Ta'ala. Jarian sak aran napiaran lema oleh akhirat nika, ya. Manusia makhluk Allah Ta'ala niki dipilih oleh Allah Ta'ala, disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah, ya, kita yang pelunggu senamian ya tetama juk surga atau ya tetama juk neraka, itu tapi penilaiannya adalah hanya apa yang ada di hati, ya, ketakwaan yang pelunggu senamian. Jadi dia nampak sak gagah artis tamu surga, ya. Sak lain-lainan ruan, coba munduran sekedik. Dan marat di dunia dah. Lamun le dunia niki, nggih, lamun terlalu jok peken sak bega solahan, jok toko sak bega solahan, nggih, jok mall misalkan, nggih. Ibu-ibu sekalian, pasti dengan saleh mall niki, sak berjaga-jaga niki, sak pertama serius nabi tampilan, nggih. Ni ruan ni datang kado motor besandel, nggih. Rambutna acak-acakan. Deman mandi ruan. Dia tak telangok lalu si dagang, nggih. Si dengan sak berjaga atau si satpam, biasa, nggih. Lagu lamun dengan sugih ruan, nggih, putih, ngokoh, bersih, baru ieu teh. Ieu sak teh napiaran, terhormatin, nggih. Terserius isi dengan nike aran kehidupan dunia. Segala sesuatu diukur dari materi, nggih. Solahan ruan ieu sak temolah. Ieu sak tepilih juk kanan, nggih. Sak lain-lainan ruan, sak rimong-rimongan ruan juk kiri. Dia tak telengok. Nah, niki di akhirat kelak maka Allah Subhanahu wa taala bahkan sedari kehidupan kita di dunia,
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai nggih hambanya yang pelunggu senamian dari tampilan yang pelunggu senamian. Berembe-berembe kegagah. Yang penting apa? Yang ada di hati nggih, ketakwaan yang pelunggu senamian. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Maka bertakwalah, maka berbekallah nggih. Maka berbekallah tersurut pada jauh bekal Allah taala. Nggih, kemen surut jauh bekal wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi tersurut kepada perembun bekal nggih di dunia niki. Perembe kenen surut perembun bekal bahwasanya dunia ini adalah sementara. Ia tak terperembun bekal nggih, ia tak perembun piaran. Ia terjauh lemak le akhirat. Nah, ya kan nggih, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Mungkin subhanallah nggih. Saaran tabiat manusia niki lamun wah bedoe pangkat kira setengah atau lebih nggih, sehektar den puas. Melen malik berombok. Nggih, mewah mbede mobil 2, melen 3 malik. Mbede malik Bali 4, melen 5. Nggih, searan tabiat manusia ini tidak pernah puas akan materi, akan kekayaan. Nggih, kan dunia. Isaran dunia niki memang den ini puas pokok melen waktu bede ini malik melen meni nggih. Nah, maka ya, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, napiaran bekal nggih yang sebaik-baiknya yang kita kumpulkan di dunia ini, yang harus mati-matian yang pelung senamian cari adalah bekal ketakwaan nggih, bekal ketakwaan. Alhamdulillah, semoga kajian yang pelung senamian niki menjadi salah satu wasilah untuk mengumpulkan bekal ketakwaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Al-itsabatu 'alal a'mal takunu bima in aqada 'alaihil qalbu. Ya, Allah Subhanahu wa taala nika beng tiang pelunggu senamian pahala, beng tiang pelunggu senamian ganjaran yang pas, nggih. Itu sesuai apa? Sesuai apa yang ada di hati. Nggih. Betapa banyak sekarang ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan nika gawe sak solah-solahan bukan karena ketulusan hatinya, tapi karena apa? Banyak karena manusia. Karena apa? Memang karena posisinya jari, misalkan jari kades atau jari kadus, atau lebih tinggi jari camat, karena dengan sak menikah jarin ia berkhidmat kepada masyarakat. Karena apa? Karena kebetulan dia jadi pejabat. Jarin subhanallah nggih, lamun wah marani ke waniat dia narak kena teh gawe apa nggih, pok lalalah ya langan aru-aru sampai aru-aru malik pok ieu doang ya serius dengan nggih, sampai terlupaan keluarga lamun jadi pejabat niki ibu-ibu sekalian. Pok lamun tendek solah-solah niat yang sia-sia lelah ndo mau gaji tidak seberapa nggih, boleh akhirat lemak waktu serius amalan nggih, serius pahala ternyata tidak ada apa-apanya. Nggih. Maka oleh karena itu apapun pekerjaan tiang pelunggu senamian, profesi tiang pelunggu senamian nggih, ibu-ibu sakjari, ibu rumah tangga niki kebanyakan nggih. Pelunggu senamian ibu-ibu tiang niki kebanyakan jadi ibu rumah tangga nggih. Sak pegawean 24 jam di rumah. Nah niki maka nggih, apapun profesi pekerjaan kita ibu-ibu sekalian, maka sebaiknya nggih, seharusnya harus dilandasi dengan ikhlas lillahi taala. Nggih, kepada piaan semama anak kupi misalkan atau kando Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka sebelum niat yang lain,
Sak pertama kali niatan adalah lillahi ta'ala. Berembe kena niat lillahi ta'ala. Temeriap jelo niki umaan semameng, umaan anak selapuk. Aden kembe, aden pada semangat beribadah. Aden pada kuat beribadah. Pada periapan yang sak maik-maik. Silahkan. Mau masak sebanyak-banyak silahkan. Yang penting apa? Yang penting niat lillahi ta'ala. Ya, agar makanan yang dimakan, makanan yang disantap ya, menjadi wasilah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Periapan semamun aden kuat beta kepeng ya. Kuat beta nafkah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lamun meni niat insyaallah apa aja pegawaian maka akan menjadi berkah ya. Mungkin dia sederhana hidupnya ya, pas-pasan. Aku saingan niat lillahi taala selalu ya. Bahkan setiap jelon ya memperbarui niatnya. Lemak ya kemeriap, ya periapan semameng, ya periapan anak, aden anak rajin sekolah. Maka betapa banyak contohnya nggih. Arak sak pas-pasan hirup. Aku kembe anak sukses. Anak jari meni. Kembe lasingan nggih. Itu dimulai dari seorang ibu yang solihah. Yang memang kehidupannya semuanya nggih. Nyapu di rumah, masak di rumah, bersih-bersih di rumah semata-mata untuk Allah Ta'ala. Iya sebentar niki Ibu, napiaran. Sumber nggih, sumber keberkahan anak yang penunggu senamian, rizkin yang penunggu senamian. Tapi sumber saat pertama ibu yang soleh. Timak-timak pas-pasan hirup insyaallah anaknya akan berkah. Saat kedua napi bapak yang soleh. Bokon solah langan napiaran boyak rizki nggih, sak halal nggih. Kemudian hasil nafkah itu diberikan kepada istri untuk dikelola. Terbelian kakenan, periapan kakenan. Maka insyaallah keturunannya akan berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keintian sebenarnya nggih. Dan itulah contoh napiaran. Tebeng tawah contoh niki isi dengan wah sukses. Kebanyakan dengan sukses niki den langsung jadi sugih nggih. Sekedik dengan sak marak niki. Dengan sugih saya ingat ina aman sugih. Kebanyakan nabi, kebanyakan mulai dari nol nggih. Miskin dulu baru berproses nggih. Baru sugih kedik-kedik menjadi berkah. Kemudian al-i'tina'u bi islahil qalbi ya. Memperhatikan kolbu tiang penunggu senamian, memperhatikan ya, hati tiang penunggu senamian, aden solah tetap angan tenggih. Kemudian sekedik-kedik niki napiaran realita nggih. Niki kenyataan sak tiang penunggu senamian saksikan di kehidupan niki. Tapi niki selalu suuzon, tidak pernah membersihkan hati. Apa aja sing gawe si tetanggen pokok ni lengi doang pokok. Tetanggen dek berduwe motor miskin, dek berduwe kepeng, dek marah aku. Nggih. Tetanggen beli motor, tapi bahasan Malik pasti ngredit. Atau ndek ite belian si dengan. Pokok arah doang tan nggih. Pokok den wah pandang tidak pernah memandang tetangganya dengan pandangan husnuzon, tidak pernah berbaik sangka kepada tetangganya. Maka niki harus tepada benahi, harus tepada perbaiki. Sekalian nggih. Ati niki lamun sekedik be terbersit ati pikiran tiang penunggu senamian harus terbersihan malik. Astagfirullahalazim. Lamun sekedik terlintas malik astagfirullahalazim. Intan nggih, sekalian nggih. Muqaddamun, jarin meniti, menata, memperbaiki kolbu niki muqaddamun lebih dikedepankan tepajulun ala amalil jawarih daripada pekerjaan anggota tubuh. Napi kenan sendek man sembahyang napi saat pertama kali ni
ya kebersihan. Apakah anggota tubuh nggih terbisu mu, terbisu iman, terbisu ndek nggih. Saat pertama kali napi ati niat. Sebelum zakat, apa yang pertama kali akan dibersihkan? Apakah harta kita? Okay. Apakah tangan kita akan dibersihkan dulu ada niat kuman? Tidak. Yang pertama kali apa? Begitu pula yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya ya. Haji, seniman berangkat haji, saat pertama kali adalah niat ya. Lillahi ta'ala. Ara dengan sapokon tak haji, pokon ulek-ulek menjadi haji tanpa kena tuan. Ya niat. Nek kembe bis, nggih begorok sampi, nggih. Tiap malam rawah. Nek kembe bis penuh-penuhan, bis bisang nggih. Pokon kembe pokon ulek-ulek jadi haji. Niki sudah niatnya melenceng dari seharusnya, dari sebaiknya. Oleh karenanya setiap amalan ibadah niki apapun bentuknya, yang pertama kali dibenahi adalah hati yang pelunggu Islami. Harus dibersihkan dari kotoran-kotoran hati. Napi kira-kira bau, nggih, ngerimongan hati yang pelunggu Islami. Apa kira-kira hal yang bisa mengotori hati yang pelunggu Islami? Banyak, nggih. Akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Tapi contoh baru suudzon, nggih, berburuk sangka, ghibah, nggih, rawasan dengan timak-timak zalimi ibu sekalian harus tersabar, nggih. Harus tersabar. Ingat aten niki terserah orang mau berbicara apa. Yang penting kita juruk jari dengan sholat. Sabar, ya. Lianna amalal qalbi, karena amalan-amalan qalbu ya, musahhihun lil a'mali syar'iyyah. Dia yang akan menjadi penentu, dia yang akan menjadi pembersih atas amalan-amalan anggota tubuh dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, jadi yang penentu niki adalah hati. Percuma lamun sampai salto sembahyang nungke turus sembahyang 1000 rakaat misalkan. Lamun niat masalah tidak napiaran sia-sia. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Musa Abdullah bin Qaisin al-Asy'ari, dari Abu Musa, sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari pernah ditanya, nggih. Keketuan Rasulullah salah seorang pemuda, salah seorang sahabat, anir rajul, tentang seseorang. Jadi Rasulullah keketuan isi sahabat tentang seseorang yang lain. Napi keketuan anir rajuli yuqatilu syaja'atan, arak sopok dengan ia berperang, nggih, ia lawan musuh, ia berhadapan dengan musuh, kenyangkan perang. Yuqatilu syaja'atan, niatnya apa perang? Niatnya adalah untuk syaja'atan, supaya disebut orang yang pemberani, nggih. Adin teparan ya tabah. Tabah dengan, nggih. Niki sak pertama. Dengan sak kedua, wa yuqatilu hamiyatan, dengan sak berperang, nggih, dengan sak bersiak kanca dengan kafir. Lagu napi niat hamiyatan, fanatik kanca, fanatik si kelompok, nggih. Misalkan niki, nggih, contoh dalam fanatik niki dengan sedayu perang, nauzubillah, mudah-mudahan terjadi niki, dengan sedayu perang kanca dengan arang bedil. Pokok berembe entan harus pokok menang sedayu ni. Timak-timak salah. Padahal dengan karang bedil sak kena. Dia aran fanatik. Nggih. Pokok harus kelompok ni sak menang. Kelompok lain ia salah, dan harus kalah. Niki dengan sak kedua. Dengan sak pertama berperang supaya disebut orang yang berani, pemberani. Dengan sak kedua, berperang karena fanatik, membela kelompoknya. Kemudian dengan sak ketelun, wa yuqatilu riyaan. Dengan sak ketelun, ini berperang untuk riya. Adin terseriuk isi dengan, adin terpuji isi dengan.
Kemudian orang ini, sahabat ini bertanya lagi, ayu dzalika fi sabilillah, bilangan sak telu ni sak teparan oleh fi sabilillah, di jalan Allah taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mbe sak diridhoi niki nggih. Sak aden teparan tabah, sak kedua sak fanatik lek kelompok nia, sak keterun sak riya, aden tasriu isi de. Mbe kira-kira sak terkena fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahasan Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala, barang siapa yang berperang melawan musuh, litakuna kalimatullah hiyal ulya, agar kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah hiyal ulya, kalimat la ilaha illallah akan menang, akan tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka itu yang disebut fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah. Apa maksud? Jadi dengan sak telu niki ndak termasuk fi sabilillah. Timak-timan ukuran kok menang perang, menang perang lagu sak pertama ada sak teparan tabah. Enggak niat. Sak kedua ada teparan, ada fanatik membela kelompoknya. Sak ketelun ada terserius isi de. Telu-telu ni salah, laisa fi sabilillah, bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan khusus pada amalan atau pada peperangan saja itu sekalian, selapu bentuk amalan yang pelungguh senamian, kalau dilandaskan atas dasar untuk mengangkat, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa fi sabilillah, maka itu dikategorikan disebut fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu. Napi jak pegawean, dia nampak perang doang nih, nggih. Misal napi, misal ibu-ibu niki patungan, nggih, matung, nggih, Tuan Eria, Bu Siti, enam niki nggih, matung. Kembe matung. Ya empia. Empia yayasan. Yayasan anak yatim piatu, atau rumah yatim piatu. Makan matung rumah yatim piatu aden sak, nampung semua anak-anak yatim di Sedayu Selatan. Masya Allah, jadi tepiak balik, lemak le balik niki, ya jari tahun dot dengan yatim anak-anak yatim niki, buat dia sekolahan sampai kuliah, sampai tutup sekolahan. Nah niki, lamun terniatan bukan karena Allah Taala, maka akan sia-sia. Kepeng tedong ya bias kenan, lagu nenara hasil tidak berkah. Maka apapun bentuk amalan yang bermusnamian, ibu sekalian, apapun itu, selama itu diniatkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan, maka dikategorikan sebagai fi sabilillah, berjuang di jalan Allah taala. Apa ya bentuk, Niki masih kaitannya juga dengan niat, dengan niat. Enggak ada lubang juga, baru lanjutan.
Bibi saan Mak? Boleh? Masih? Masih? Ikan be? Ikan be? Yang gerang nangis yang si anak sa milih pindah udah jaga sekolah kan kontrak sekolah lebih khusus pindah milih dia si Joto begini ya siangan ya ada ingat dulu boleh jadi nasi angan ke anak pindah ke sekolah jadi awalnya nasi ada jadi mungkin ada hal yang pikiran kan nangis dan apa jadi tangan di Oke, Ibu sekalian, ternyata nggih, dan kajian yang sami niki menjadi wasilah kebaikan nggih. Wasilah kebaikan sabari anak dan jadi anak dengan yang anak yang soleh nggih. Jadi langan inak juluk teh periri niki nggih. Terus nanti ke anak, ke bayi, ke depan, solah jadi nggih. Nah, jadi luwih masih dengan tua sak mangkin nggih. Dia berembe dengan tua niki anak kalau yang salahan. Dia lepas bibi sabaru nih nggih dengan lain niki. Rembe kenan. Anak dong salahan, anak katele nih. Sirit dong anak tip jelong nggih. Mangkai katele, mangkai ka bajingar maksudnya kan. Padahal dia masih hendak periri diri. Maka kebaikan kesolihan itu harus dulu dimulai dari diri sendiri. Kita jadi soleh dulu, baru kita mengajak orang menjadi soleh. Kita dulu yang baik, baru kita mengajak orang kepada kebaikan. Siapa tahu, anaknya juga melihat orang tuanya. Masih dah baik lagi, orang meni. Masih dah baik masih man menjadi soleh, bermintak ya, baik contoh. Maka contoh yang pertama yang dilihat oleh anak itu adalah orang tua sapa nambe barun seriok gurun, barun seriok napi malik, barun seriok dengan lain tokoh-tokoh gurun, ustaz, kiai, tuan gurun Yang pertama kali dilihat adalah orang tuanya. Maka kalau orang tuanya sudah baik dengan tuan sukses, maka dia akan mengatakan saya harus lebih sukses dari orang tua saya. Dengan tuan soleh, saya harus lebih soleh dari orang tua saya. Atau minimal seperti orang tua saya. Iya bahasanya anak niki minimal pokoknya jadi dengan tua kan. Namun soleh dengan tua. Minimal kesugih kan. Kesolehan kemarak dengan tua kan. Lagu pastiin ya. Pasti dia bercita-cita menjadi lebih baik daripada orang tuanya. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, kajian-kajian seperti ini semoga menjadi wasilah kebaikan, Terus nanti akan berlanjut kepada anak-anak yang penuh namian, pada cucu-cucu kita dan seterusnya. Kemudian hadis yang ketiga, an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani", lamun dua dengan Islam berdait, bisayfaihima, dua dengan Islam niki berdait, bisayfaihima, dengan dua pedangnya. Apa kenan? Dikenyakan besi siap, kenyakan berperang. Lamun dua dengan Islam berdait, bersiap berperang,
fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka Rasulullah berkata, dua nolak neraka. Dua dengan Islam, dua dengan Islam bersiap. Timak-timan ni kadu pedang ni nggih. Lagu oleh hadis niki Nabi bahasan kadu pedang. Lamun dua dengan Islam bersiap berdayat kadu pedang bersiap. Kemudian salah satunya terbunuh oleh yang lain. Nabi bahasan Rasulullah, fal qatilu yang membunuh dan wal maqtulu yang dibunuh finnar. Dua-duanya di dalam neraka. Dua-dua tama neraka. Bukan saya dengan bersiap, dengan Islam dengan bersiap ni pun salah sikit ngembilinan, salah sikit mati, maka dua-duanya dalam neraka. Dua-duanya dalam neraka. Qultu, maka sahabat niki bertanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lamun dengan dua selam saling mati bersiap pun ngembilinan salah satunya, maka dua-duanya di neraka. Sehingga sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul. Lamun dengan sak ngematean tamu neraka masih masuk akal. Kembali tamu neraka dia mati dengan masih masuk akal. Fama balul maqtul ya Rasulullah. Nah, dengan sak temate niki makan bau tamu neraka. Ya bahasan sahabat niki nggih. Dengan sak ngematen niki wajar tamu neraka. Dengan sak temate niki makan tamu neraka ya Rasulullah. Niki bahasan sahabat niki nggih. Qala, maka Rasulullah berkata, innahu kana harisan. Dia sungguh-sungguh. Ia pacu ala qatli sahibihi. Ia pacu yang mati semeton. Ia pacu yang mati dengan. Ia pun tamu neraka. Timak-timak dia sak temate, tapi dia sudah berniat membunuh orang. Maka dia juga masuk neraka. Timak-timak dia sak temate. Timak-timak dengan sama si irup nika. Lamun dengan sama si irup nika aja masuk akal lamun tamu neraka nggih. Lamun tamu penjara masuk akal. Makan tamu penjara ia mati dengan. Niki ketuan Rasulullah Malik. Maka dengan sak temate nika nggih, wang temate nggih, wang kah mau hidup di dunia niki, kah mau rasain Malik dunia niki, maka tamu neraka Malik. Wah mati pun tamu neraka Malik. Tapi bahasa Rasulullah rasingan karena dia sudah berniat membunuh saudara. Niki napi artinya niat juga sangat bahaya itu nggih. Berniat saja juga bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Niat mati dengan lagu nia sak temate. Nia sak mati, nia sak ngembilinan, maka dia juga masuk neraka. Niki adalah artinya apa? Pentingnya niat. Dengan sak lalu jok pekan, misal nggih. Dengan lalu jok pekan. Tapi niat. Padahal subhanallah lamun te sederhana nggih, terlalu makan, terlalu beli kakenan, terlalu beli beras, terlalu beli kanduk nggih. Niat yang sangat mulia. Ya tebeng ngelor dengan bawa, ya tebeng ngelor anak semamen. Nggih, ternyata dia berniat ya ke pasar untuk apa? Ya maling. Auzubillah ya. Yang baik dompet dengan. Subhanallah. Yang niki niatnya sudah salah. Ya. Niatnya sudah salah. Nanti mau nyopet berniat salah. Nah niki penjelasan nggih. Wuqu'ul iqabi ala man azama 'alal maksiyati bi qalbihi. Nah, jarin dosa nika ibu-ibu sekalian tipak dengan sakwah berniat berazam. Nggih. Apiaran pokok denara niat sak lain. Iwara target niki. Ya seorang berazam niki nggih. Lamun berniat daga cuman sekedar terlintas di dalam hatinya nggih. Lamun wah berazam, napi arti berazam niki pokok denara niat lain yang mati semeton. Denara niat lain yang maling. Ya. Kemudian napiaran wah berniat ya, berniat sekali dia mengambil dompet
Dompet siapa? Dompet orang, Dait kesempatan wah terbuka di depan mata. Misal dompet tinggal yang bayit, dompet tinggal ya bayit. Kemudian makan burung bayit dompet dengan. Ternyata arwan terciduk isi polisi, arwan terseriuk isi dengan. Maka ini yang mendapat dosa. Orang yang sudah berazam, pokok denara niat lain selain ya berbuat kriminal, yang nyopet, yang mati dengan. Lagu kembien makan burung. Arwan terbaik isi dengan lain. Misalkan arwan datang polisi. Jarin dia tidak jadi melakukan kejahatannya karena apa? Bukan karena dia taubat. Beda nih Arak dengan sak burung gawe sesuatu, burung gawe kejahatan. Karena apa? Karena dia taubat. Ingat Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Aniki sak ampunan si Allah Ta'ala. Lagu lamun dengar bukan dengar niat lain. Selain apa? Mencuri duit orang. Kemudian uang curiannya sudah di depan mata. Tinggal ia bait doang. Atau dengan saya mati dengan saya mati ini ke wali julun atau kemudian dia sudah membawa pistol misalnya. Nah, lagu tiba-tiba arak polisi datang. Nah, jadi dia mengurungkan niatnya karena apa? Dia nampak karena lillahi ta'ala. Tapi karena apa? Karena ada orang lain. Karena ada sebab lain. Maka ini yang tetap dicatat sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan tetap diberikan azab nanti di akhirat. Dia mengurungkan niatnya, dia tidak jadi melakukan kejahatan karena apa? Karena orang lain, karena ada sebab lain, bukan karena lillahi ta'ala. Mungkin sampai niki kajian tiang pelunggus namian malam niki. Insyaallah semoga ada manfaatnya. Sekali lagi kita niatkan kajian tiang pelunggus namian niki menjadi amal soleh tiang pelunggus namian. Semoga napiaran kolbu hati tiang pelunggus namian terus menerus ibu-ibu tiang pelunggus namian bersihkan dari kotoran-kotoran yang bisa mengotori kolbu hati tiang pelunggus namian. Amin ya rabbal alamin. Ini semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita berdait malik oleh minggu murid Sekian ibu-ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.